kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqna bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Baik, pada malam hari ini kita berada di pertemuan yang ketiga ya, dari pembahasan kitab Min Sunanillah fi Ibadi, atau ketetapan-ketetapan Allah atau hukum alam lah yang tertulis di dalam Al-Quran. Karena semua ini adalah hukum-hukum alam, hukum-hukum yang memang Allah tetapkan dalam kehidupan di dunia ini ya, manusia di dunia ini. Dan itu semua yang ditulis di dalam kitab ini itu digali dari ayat-ayat Al-Quran. Kita sudah membahas dua sunnatullah yang sebelumnya, yaitu yang pertama kemarin kita sudah membahas soal bahwa kehidupan manusia di dunia ini itu silih berganti antara susah dan senang, penderitaan dan kebahagiaan. Itu adalah merupakan sunnatullah yang menimpa hampir semua manusia, termasuk para nabi dan para rasul. Semuanya mengalami itu ya. Bahkan para nabi dan para rasul itu mengalami ujian yang lebih berat daripada manusia biasanya. Kemudian sunnatullah yang kedua, di minggu yang lalu kita sudah membahas soal tema mayya'mal su'an yujzabih ya, atau barang siapa berbuat keburukan maka akan mendapatkan balasannya ya. Meskipun balasan kemarin di pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa balasan dari perbuatan buruk itu ada dua. Ada pembalasan yang dilakukan di akhirat, tapi juga ada orang-orang tertentu yang dicintai oleh Allah. Allah memilihkan untuk melakukan pembalasannya itu di dunia, membersihkannya di dunia sebelum hisabnya di akhirat. Ya. Dengan apa? Minggu yang lalu kita sudah membahas berdasarkan hadis Nabi, diantaranya adalah dengan sakit. Ya, kalau kita sakit itu ya nggak usah terlalu sedih berlebihan, karena kita justru senang karena itu adalah media pembersihan dosa-dosa kita ya. Kemudian kalau kita ditimpa kegundahan, kita ditimpa kesulitan dalam hidup ya, ditimpa apapun kesusahan, kegundahan, sakit, semuanya ujian-ujian yang kita terima di dunia itu merupakan media pembersihan atas kesalahan-kesalahan kita di dunia ya. Jadi itu dua sunnatullah yang sudah dibahas pada minggu yang lalu ya, bahwa susah senang itu adalah sunnatullah yang berlaku untuk semua manusia. Kemudian hukum yang mirip-mirip dengan hukum karma, semua orang yang melakukan keburukan itu akan mendapatkan konsekuensinya, itu juga merupakan sunnatullah ya. Dan yang ketiga pada malam hari ini itu adalah kita akan membahas soal bagaimana Allah itu membuka selebar-lebarnya pintu pengampunan bagi orang yang melakukan maksiat atas dasar kelemahan diri ya. Masing-masing kita ini manusia punya banyak sekali kelemahan ya. Dan karena itu kita tidak bersih dari kesalahan dan tidak bersih dari dosa. Tapi kalau kita melakukan dosa karena sifat lemahnya kita, karakter lemahnya kita, maka Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya, pintu pengampunan ya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang-orang tertentu yang melakukan dosa karena dasar kesombongannya, atau dalam bahasa Al-Quran itu istikbar, maka Allah menutup rapat-rapat pintu taubat untuk mereka. Itu.
Nah, dari pembahasan pada 2 minggu yang lalu, kita sudah mengetahui bahwa musibah itu ada dua, ya. Ada musibah yang umum berlaku untuk manusia, semua manusia, dan ada musibah yang berlaku khusus, yaitu sebagai media pembersihan. Nah, mungkin di dalam kitab ini, ya, di minggu yang lalu ada pembahasan soal bagaimana dengan kondisi kita ini sebagai manusia yang sering terbesit di dalam hati itu ingin melakukan kemaksiatan. Itu. Nah, apakah itu juga merupakan dosa? Jawabannya adalah bahwa apa yang terbesit dalam hati kita, misalnya kita ingin melakukan kemaksiatan tertentu, selama maksiat itu tidak kita lakukan, itu bukan termasuk dosa. Ya, karena kita ini manusia punya punya syahwat, ya, syahwat terhadap harta dengan benda-benda duniawi, syahwat terhadap lawan jenis, syahwat terhadap kekuasaan, jabatan, dan seterusnya. Sehingga upaya-upaya untuk mendapatkan hal tersebut di luar jalur yang halal, selama itu hanya terbesit tapi tidak dilakukan, itu bukan termasuk dosa, karena itu bukan ikhtiariah kita. Misalnya ada laki-laki tertentu menyukai perempuan, itu kan bukan keinginannya, bukan kehendaknya, sehingga tidak ada dosa. Beda lagi kalau melangkah pacaran, nah itu baru dosanya di situ. Tapi kalau sekedar suka saja, itu tidak ada dosa di dalam hal tersebut. Sama seperti yang tidak ada pilihan bagi kita itu, misalnya kita lapar, kan kita lapar itu kan bukan atas keinginan kita. Itu. Kita haus itu juga bukan atas keinginan kita. Kita sakit itu juga bukan atas keinginan kita. Sama seperti naluri-naluri syahwat, naluri hewani yang ada di dalam diri manusia itu bukan termasuk dosa, ya. Misalnya melihat barangnya orang lain, kita kemudian tergiur, ya, pengen banget ngambil, menggosok hartanya ini. Ini ada baju bagus misalnya digantung, kemudian pemiliknya tidak ada, pengen banget make itu, tapi belum sampai dilakukan, nah itu bukan termasuk dosa. Begitu juga yang lain, pengen pacaran, tapi kemudian sadar gitu bahwa itu adalah maksiat, maka itu belum termasuk dosa. Berdasarkan hadis, innallaha tajawaza li ummati ma hadatsa li nafsih, gitu. Makanya menurut jumhur ulama, ya, antara malaikat dan manusia, menurut jumhur ulama, ya, manusia yang mukmin, yang beriman kepada Allah, ya, sebenar-benarnya iman, itu menurut jumhur ulama lebih utama daripada malaikat. Kalau malaikat itu taat kepada Allah, itu wajar, karena memang malaikat itu tidak punya nafsu, tidak punya naluri hewani. Sedangkan manusia itu punya. Gitu. Manusia itu diuji dengan syahwat, dengan naluri kehewanan itu. Naluri kehewanan ini ya apa? Pengen berkuasa, itu pengen berhubungan dengan lawan jenis, itu naluri hewani. Sedangkan malaikat kan tidak diuji dengan itu semua. Sehingga orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, menurut mayoritas ulama itu dikatakan bahwa manusia yang beriman itu lebih mulia daripada umumnya malaikat. Itu. Karena itu nafsu syahwat yang ada di dalam diri kita manusia itu, menurut para ulama, itu kita tidak selayaknya untuk meminta supaya nafsu tersebut itu dihilangkan. Kan begini, ini terutama di kalangan para pemuda, ya. Misalnya berat sekali untuk tidak pacaran gitu misalnya. Berat sekali untuk tidak menyukai perempuan misalnya. Itu meskipun dalam kondisi seperti itu tidak diperbolehkan untuk misalnya, ya Allah hilangkan syahwat dari diri saya, itu nggak boleh, ya. Nah, itu karena itu berarti tidak ridho dengan pemberian Allah, karena
syahwat itu ya sudah fitrahnya manusia. Gitu. Laki-laki menyukai perempuan, menyukai manusia, menyukai harta, menyukai jabatan, itu sudah fitrahnya manusia. Gitu. Sehingga kalau ada orang minta dihilangkan itu semua, maka dia tidak siap untuk sabar. Padahal itu adalah perintahnya Allah. Gitu. Gitu. Yang diperbolehkan adalah berdoa untuk agar supaya dimudahkan melaksanakan ketaatan. Doa untuk dihindarkan dari kemaksiatan, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya berdoa minta dihilangkan syahwatnya itu tadi, maka itu tidak diperbolehkan. Seakan-akan tidak terima dengan takdirnya Allah. Gitu. Sebagaimana juga di dalam kisahnya Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf itu kan digoda oleh Zulaikha. Tapi sebagai laki-laki ya Nabi Yusuf itu bisa saja itu tergoda. Tetapi Nabi Yusuf tidak berdoa kepada Allah agar supaya nafsunya itu dihilangkan. Tapi kata Nabi Yusuf kan Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih gitu. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaika wa akum minal jahilin. Itu kan kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak minta dihilangkan syahwatnya, tapi Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah kalau memang penjara itu bisa menghindarkan saya dari kemaksiatan, saya mending milih di penjara gitu. Sedangkan naluri hewani itu, jadi itu doanya Nabi Yusuf ya, gitu. Bukan Nabi Yusuf minta dihilangkan syahwatnya, tapi Nabi Yusuf minta dihindarkan dari potensi melakukan kemaksiatan dengan Zulaikha. Nah, kemudian naluri hewani sendiri itu sebetulnya adalah diberikan oleh Allah, ditanamkan kepada Allah dalam diri manusia itu ya memang untuk kelestarian peradaban manusia. Bayangkan kalau manusia ini tidak lapar, tidak membutuhkan makan, tidak akan ada interaksi. Itu. Kemudian seumpama manusia itu tidak diberikan rasa suka kepada lawan jenis, tentu juga manusia ini tidak tertarik untuk melakukan reproduksi atau melahirkan generasi-generasi berikutnya. Gitu. Baik, itu sekilas tentang sunnatullah yang pertama dan kedua yang sudah kita bahas ya. Sekarang kita memasuki pada sunnatullah yang ketiga. Ya. Teman-teman yang sudah punya PDF-nya dan mudah-mudahan sudah pada download semua PDF-nya, itu di halaman 29 ya. Di halaman 29 ini sunnatullah yang ketiga, yaitu soal di sini judulnya adalah Torduhu al-mustakbirina ansa hati maghfiratih. Yaitu Allah itu mengusir atau mendepak orang-orang yang sombong dari pintu ampunannya. Siapa sebetulnya orang-orang yang sombong ini? Orang yang sombong di sini itu dibahasakan sebagai mustakbir. Ya. Mustakbir. Beda mustakbir dengan mutakabir. Ya. Mustakbir itu orang yang berusaha sombong. Kalau kita manusia berusaha sombong itu namanya mustakbir. Tapi kalau mutakabir itu adalah sifat khususnya Allah. Itu mutakabir. Jadi bedakan antara mutakabir dengan mustakbir. Siapa sih yang dimaksud dengan mustakbir atau orang yang sombong di sini? Yaitu adalah wal muradu bil mustakbiri di halaman 29 ya. Silakan teman-teman simak. Wal muradu bil mustakbiri al muta'ali an zullin bal an waqi'i ubudiyatihi wa mamlukiyatihi lillahi azza wa jalla. Fahuwa ya'nafu min ma'na al-ubudiyati lillahi an yusafa bihi wa yara annahu yamliku hurriyatahu fi an yatasarrafa kaifa yasha'u wa an ya'mala ma yasha'. Jadi orang-orang yang mustakbir ini adalah orang-orang yang berusaha menghilangkan identitas dirinya sebagai hamba dan dia merasa bahwa dia itu bebas melakukan apapun tanpa ada yang berhak untuk mengatur.
baik memerintah atau melarang sesuatu. Jadi mustakbir ini merasa, alah buat apa sih nyuruh-nyuruh sholat gitu, buat apa nyuruh-nyuruh puasa gitu, buat apa ngelarang saya makan babi misalnya atau minum khamr. Toh saya ini adalah makhluk yang bebas itu. Nah, itu orang mustakbir itu merasa seperti itu. Dia berusaha melampaui identitasnya sebagai hamba. Padahal kita ini kan hamba. Kita ini adalah kepemilikan dari Allah, ya. Diciptakan oleh Allah dan kepemilikan Allah. Kita ini tidak benar-benar independen dan tidak punya kebebasan mutlak. Kita ini hidup di dunia ini diatur dengan kewajiban-kewajiban, dengan larangan-larangan, ya. Maka kita terikat dengan aturan-aturan tersebut. Tapi orang-orang yang mustakbir, orang-orang yang sombong ini adalah orang-orang yang tidak mau terikat dengan aturan-aturan tersebut karena merasa bahwa dirinya berhak mengatur tanpa mengatur dirinya sendiri, ya. Dan dia melakukan kemaksiatan atas dasar tersebut. Ya dia juga berjudi, apa sih, wong Tuhan nggak kelihatan aja kok, gitu misalnya, ya. Atau kan saya hidup-hidup sendiri, makan-makan sendiri, Tuhan nggak berhak mengatur, misalnya ngomong menyatakan seperti itu yang dimaksud dengan mustakbir. Jadi penjelasannya begini, orang maksiat itu tidak akan lepas dari dua konteks, ya. Wa bayanu dzalika annal 'asi yatawarratu fil ma'siyati biwahidin min dafi'aini la salisalahuma. Bahwa orang yang maksiat itu pasti terikat dengan dua faktor ini. Tidak ada faktor yang ketiga. Ahaduhuma dafi'ud dha'fi. Yang pertama adalah karena kelemahan. Faktor kelemahan yang memang ini adalah ujian dari Allah kepada manusia. Seperti saya tadi singgung di awal, kita ini semua manusia itu karakter manusia ini ya dengan kelemahan-kelemahannya, ya. Idlayak wa bisababi dzalika ala tasami ala dawafihi asyahwaniyah wa gharaizihi alhayawaniyah allati tahaddasna anha anifan. Kadang-kadang kita itu tidak bisa mengendalikan nafsu kita, tidak bisa mengendalikan naluri kehewanan kita, ya, seperti tadi seharusnya tidak boleh mengambil harta orang lain, berhubungan dengan orang yang bukan pasangannya, ya, misalnya maksudnya bukan suami, bukan istrinya, atau yang lain-lain lah. Pokoknya apapun jenisnya kemaksiatan itu, pengennya tidak ngerasani orang, tidak ghibah, tapi ternyata pas duduk sama teman tiba-tiba ghibah misalnya. Kalau itu karena dorongan-dorongan seperti ini karena sebenarnya nggak pengen gitu. Sebenarnya nggak pengen benci kepada orang lain, tidak pengen hasud, tapi kok setiap kali ada orang dapat nikmat, hatinya itu panas sendiri gitu. Nah, itu. Misalnya, ini kan maksiat, tapi timbul karena kelemahan. Sebenarnya kita nggak pengen melakukan itu semua, tapi belum juga bisa mengendalikan nafsunya. Dan menyadari betul bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Gitu. Misalnya ngerasani, ya waktu ngerasani itu sudah, tapi itu sadar gitu bahwa ngerasain ghibah itu haram gitu. Tapi gimana lagi, nggak kuat untuk tidak ghibah orang itu, tidak kuat misalnya. Nah, itu faktor yang pertama, karena kelemahan. Yang kedua adalah dafiul sanihima dafiul i'tidadi bidzati wal istighfafi bi amrillah. Faktor yang kedua adalah faktor meremehkan perintahnya Allah. Itu. Wa takhayyal annahu hurrun yamliku ay yaf'ala ma yasha. Dan dia merasa bahwa dia itu adalah merdeka itu, tanpa ada yang boleh mengatur. Fa huwa idyan hamiku firtikabil ma'asi ala ikhtilafiha. Dia kemudian terjerumus kepada kemaksiatan, apapun jenis kemaksiatannya itu, dan melakukan apapun, ya, karena dia merasa ya tidak ada Tuhan, ya pokoknya saya maksiat karena ini kebebasan berekspresi saya misalnya. Nah, itu dua faktor yang mendorong seseorang berbuat kemaksiatan. Masing-masing dari faktor ini itu mempunyai konsekuensi
yang berbeda. Gitu. Fa'ammal asyan alladhi yatim bisa'iqin minad-dha'fi alladhi yu'ani minhu insan fa inna ma'alahu ila maghfiratillahi lil 'asi al-mu'mini billah mahma tawarrada fil asyan. Adapun kemaksiatan. Jadi ini konsekuensi yang pertama. Adapun kemaksiatan yang dilakukan, terlanjur dilakukan ya, misalnya karena sebab kelemahan tadi, maka pada ujungnya akhirnya adalah ampunan dari Allah. Pada orang itu kalau melakukan kemaksiatan dan dia sadar bahwa itu kemaksiatan, sadar dia terlanjur melakukannya karena memang dirinya lemah, maka ujungnya nanti adalah maghfirahnya Allah. Itu sunnatullah. Dan ini termaktub di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini adalah salah satu ayat yang menurut yang waktu turun ya, itu kata salah seorang sahabat, ini adalah ayat yang paling menggembirakan yang pernah turun. Jadi Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang berlebihan, ya, jangan pernah berputus asa atas rahmatnya Allah. Jadi kita ini diperintahkan untuk tidak boleh berputus asa, tidak boleh putus asa. Gitu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi ini konteksnya dalam konteks kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang karena faktor lemahnya pengendalian dirinya, maka ujungnya adalah pengampunan. Gitu. Kemudian sebaliknya, waqaluhu azza wa jalla iblis wa qad ala nafsihi ba'da an taradahu min rahmatihi listikbarihi ala Adam wa rafadahu as-sujuda lahu. Bandingkan dengan perkataan atau firman-Nya Allah kepada iblis. Iblis itu siapa? Iblis adalah orang yang melakukan kemaksiatan atas dasar kesombongan. Kan di dalam ayatnya kan aba wastakbaru. Menolak perintahnya Allah dan istakbaru, dan dia berusaha sombong. Nah, Allah mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Gitu. Kenapa orang-orang yang melakukan kemaksiatan atas dasar lemahnya pengendalian diri itu ujungnya akan mendapatkan pengampunan dari Allah? Itu adalah karena apa? Karena ketika orang itu menyadari bahwa dirinya itu adalah hambanya Allah, bahwa dirinya itu adalah kepemilikannya Allah, bahwa dirinya itu tidak berhak apa-apa kecuali mentaati perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah, maka ketika dia maksiat, dia akan merasa menyesal. Itu ciri-cirinya orang yang beriman adalah ketika melakukan kemaksiatan itu, dia menyesal karena sudah melanggar perintahnya Allah. Gitu. Beda sama orang-orang sombong tadi, orang-orang sombong melakukan kemaksiatan ya biasa saja. Gitu. Tapi kalau ciri-cirinya orang yang beriman, setiap kemaksiatan yang dia lakukan akan diikuti oleh perasaan menyesal. Dan kemudian kalau sudah menyesal, penyesalan itu adalah syarat utama daripada taubat. Taubat itu kan syaratnya ada 4. Ini teman-teman kalau pernah melakukan dosa dan belum sempat taubat, taubat itu kan syaratnya 4. Yang pertama, syarat utamanya adalah menyesal. Itu. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan. Maka yang pertama harus dilakukan, jalan menuju taubatnya adalah pertama harus menyesal dulu. Kalau orang melakukan maksiat kok bangga, nah itu susah taubatnya. Yang pertama harus menyesal dulu. Menyesal bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah syarat daripada taubat
itu adalah meninggalkan sekarang juga. Gitu. Misalnya hobi berbohong, ya, atau hobi, na'udzubillah, misalnya mencuri. Maka taubatnya ya mulai sekarang, berhenti dari mencuri itu. Dan yang ketiga adalah syaratnya taubat itu adalah berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Itu taubat yang benar. Ya. Syarat-syaratnya itu. Tapi kata kunci pertamanya adalah menyesal. Dan setiap orang yang mukmin, kalau dia mukmin, memang benar mukmin, maka ketika melakukan kesalahan, dia pasti akan menyesal. Dan penyesalan itu akan membawa dia kepada taubat. Dan taubat itu sudah merupakan karakternya Allah. Allah itu adalah karakternya Allah itu adalah menerima taubat hambanya. Gitu. Allah itu hampir pasti, Allah itu pasti menerima taubatnya. Kalau ada hambanya Allah, kemudian berniat bertaubat, Allah pasti merupakan tabiatnya Allah itu pasti mengampuni taubat daripada hambanya. Gitu. Makanya kata para ulama, dosa itu kalau dosanya kepada Allah itu ringan sebetulnya. Ya. Beda kalau dosanya itu berkaitan dengan sesama manusia, ini yang lebih berat. Itu apa kaidahnya itu? Jadi kalau berkaitan dengan Allah itu mabniun alal musamahah. Allah itu cenderung mengampuni, ya, murah hati gitu. Allah itu. Tapi sebaliknya kalau manusia ini yang lebih berat. Tobat kepada Allah itu lebih ringan intinya, ya. Gitu. Jadi kalau sekali lagi seorang hamba yang mukmin kalau melakukan kesalahan itu akan membawanya kepada penyesalan, dan penyesalan itu akan membawanya pada taubat, dan taubat itu akan membawa pada pengampunan. Itu. Adapun yang disebabkan oleh kesombongan itu bukan hanya kemaksiatannya itu sendiri, itu, tapi yang membuat Allah itu marah, Allah itu murka, itu adalah karena kesombongannya itu sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena sombong itu adalah hak eksklusifnya Allah. Gitu. Sedangkan manusia itu adalah bukan karakternya. Gitu. Untuk melakukan kesombongan, ya. Jadi kadang-kadang orang itu maksiat sambil merendahkan. Alah, akhirat urusan buri misalnya, akhirat urusan belakangan gitu misalnya. Jadi dia meremehkan gitu. Dan dia merasa ya tadi, ya, cari makan sendiri kok, ngapain Tuhan ikut campur misalnya. Gitu. Saya mau judi ya judi aja, konsekuensi saya sendiri. Atau saya kerja sendiri, makan sendiri gitu misalnya. Dia tidak merasa bahwa dia itu siapa penciptanya, siapa yang memberi rizki gitu, ya. Ini orang-orang yang sehingga jauh sekali orang potensi untuk bertaubatnya, kemungkinan untuk bertaubatnya orang yang melakukan kemaksiatan karena sombong itu jauh terhadap taubatnya itu, ya. Dalilnya banyak bahwa orang-orang yang takabur itu sulit untuk mendapatkan ampunan. Ya, contohnya di sini disebutkan beberapa ayat, ada banyak ayat, ya. Innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Itu. Bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, itu ayat-ayatnya Allah, dan wastakbaru dan sombong, itu la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Wala yadkhulul jannah, dan tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Samil khiyat, hatta yalijal jamal, sampai jamal. Jamal itu ada dua makna, ya. Teman-teman perlu tahu. Jamal itu pertama maknanya adalah unta. Jamal itu tentu maknanya banyak, ya. Tapi yang umum ada dua. Pertama, jamal itu artinya adalah unta. Bahasa Inggrisnya dekat, camel, ya. Mirip-mirip. Kemudian yang kedua, selain maknanya unta, jamal itu artinya adalah tambangnya kapal. Di kapal itu biasanya kan kalau mau masang jangkar, ada tambangnya. Nah, itu namanya jamal.
Dua-duanya itu tidak akan tidak mungkin dimasukkan fi samil khiyat, di dalam lobangnya jarum, kan nggak mungkin. Itu ibarat yang sampaikan oleh Allah. Ya. Jadi sulit lah intinya orang-orang yang maksiatnya karena takabur itu tidak menyadari bahwa itu kesalahan, itu tobatnya lebih sulit. Juga beberapa ayat yang lain di sini sa'asrifun ayatil ladzina yatakabburuna fil ardi ghairil haqq misalnya ya. Dan ada ayat wa amal ladzina istankafu wastakbaru fa yu'adzibuhum 'adzaban alima ila akhir ayat. Kemudian ada ayat lagi innal ladzina istakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi ada beberapa ayat yang mendukung bahwa memang orang itu kalau melakukan kemaksiatan karena takabur itu pintu maghfirahnya itu tertutup. Wa'alam annal istikbar alladhi huwa sababu maqtillahi wa ghadabihi ala ibadihi al-mustakbirin wa dhatuhu as-sababu alladhi taradallahu min ajli iblisa min rahmatihi wa jannatihi. Dan sesungguhnya takaburlah yang membuat Allah itu murka. Takabur juga lah yang membuat iblis itu dikeluarkan dari rahmatnya Allah. Karena kan iblis ini kan sudah divonis dikeluarkan dari rahmatnya Allah. Begitu juga dikeluarkan dari surganya Allah. Ala wa inna jami'al mustakbirina fil ard junudu iblis. Dan ketahuilah bahwa semua orang yang sombong di dunia ini itu adalah bala tentaranya iblis, pengikutnya iblis. Jadi memang dosa yang berat itu ya sombong ya. Memang konsekuensinya sangat berat. Kenapa sombong itu mempunyai konsekuensi yang berat? Karena itu bertentangan dengan tabiat manusia. Itu fal insanu ayyan kana abdun mamlukun lillah. Karena manusia itu adalah seorang hamba yang dimiliki oleh Allah. Dia tidak bebas sebetulnya. Dia bergerak atas kehendak dan ada perintah larangan dari Allah. Maka ketika manusia itu sombong, maka secara otomatis dia tidak mengakui atau dia melawan tabiatnya itu. Dan di sisi lain Allah itu sudah mensifati dirinya sebagai kibria ya. Dalam ayat walahul kibriya fis samawati wal ardh. Jadi sekali lagi ini adalah sifat kibria itu, sombong itu eksklusif hanya boleh bagi Allah. Yang lain nggak boleh, karena kalau ada yang lain ya dia berarti merebut prerogatifnya Allah. Makanya apapun ya, ini termasuk dalam kita bermuamalah dengan kelompok-kelompok lain, dengan agama lain, kita tidak boleh takabur. Ya. Kita ini bukan nabi ya, yang mesti benar. Kalau kita kan potensi salahnya besar. Sebaliknya, misalnya kita ini orang ahlus sunnah wal jamaah misalnya, atau kita ini orang ormas tertentu misalnya, belum tentu ormas kita itu benar dan belum tentu ormas orang lain itu salah. Karuan kalau nabi itu karena nabi itu dapat wahyu, nabi itu mesti benar. Dan yang dihadapi oleh nabi zaman itu orang-orang kafir itu mesti salah. Tapi kalau kita sekarang dengan sesama umat Islam terutama, itu kan belum jelas siapa yang benar. Belum tentu kita yang benar, mereka salah. Bisa jadi mereka yang benar, kita yang salah. Karena itu ya jangan sombong gitu ya. Membuka potensi untuk itu. Jadi gitu ya. Kemudian kalau kisah-kisah tentang baik. Sekarang begini, bawahnya adalah soal wal'an la'allaka tatruhu soal atali. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah itu fakaifa yataradullah al-mustakbirina an rahmatihi fi darid dunya? Innana lanarahum aw naral katsiran minhum yataqallabuna fi madhahirin na'im wa yatamatta'una bi raghadil 'aish wa yata'allaqu lada kullin minhum al-wa'ya wa yataqidu dhihna. Fama ma'na tardillahi lahum min rahmatihi wa hadhihi hiya haluhum. Mungkin ada yang bertanya, kata penulis kitab ini, bagaimana mungkin orang-orang yang sombong itu yang sudah dikeluarkan oleh Allah dari rahmatnya di dunia ini, tapi ada orang-orang sombong itu kan ada yang kelihatannya hidupnya enak. Gitu. Ada orang begitu takaburnya mungkin seperti yang paling jelas Fir'aun lah. Kalau kita nyontohkan lingkungan kita sekarang belum tentu benar ya.
Nah, tapi adalah orang-orang kayak Fir'aun itu yang sombongnya setinggi langit, tapi kok hidupnya enak itu. Secara lahir hidupnya enak. Dia jadi raja, hartanya banyak, istrinya banyak, jabatan intinya jabatannya jadi raja udah jelas, jabatannya tinggi, hartanya banyak, bahkan katanya nggak pernah sakit. Ya. Oh hidupnya enak gitu, secara lahir enak. Itu gimana maksudnya? Katanya sudah dikeluarkan dari rahmatnya Allah. Gitu. Wal jawab anal murad bitardillahi iyahum min rahmatihi fid dari dunya ighlaquhu manafidza qulubihim. Maksudnya adalah bahwa mereka sudah dikeluarkan dari rahmatnya Allah, itu bahwa hati mereka ini sudah dikunci. Gitu. Dan hati mereka menjadi sangat keras. Gitu. Dan akal mereka juga tertutup dalam melihat kebenaran. Itu. Jadi gitu maksudnya. Gitu. Ringkasnya seperti itu. Dan begini kata beliau, Anda kan hanya melihat casing luarnya. Tapi bisa jadi ketika Anda itu mendalami hati mereka, bisa jadi mereka itu sebetulnya meskipun luarnya kelihatannya enak, tapi hidupnya sebetulnya sangat susah. Bukti di dalam ayat lain Allah berfirman, "Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Intinya waman a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari Allah, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, itu pasti hidupnya ruwet gitu. Bisa jadi kelihatan di luarnya enak, tapi di dalamnya ruwet. Karena apa? Sebetulnya bahagia itu kan tidak ditentukan oleh banyaknya harta, ya. Tapi bahagia itu kan insyirahus sadr. Bahagia itu adanya di hati. Bisa jadi orang yang sederhana, ya, misalnya orang-orang miskin itu mungkin nemu nasi satu piring tanpa ada tanpa ada lauknya itu sudah bahagia sekali, ya. Nasi sama garam saja sudah senang, makan cuma lauk kecap sudah senang, sudah bahagia. Itu kebahagiaannya di situ. Meskipun tampilannya sederhana, miskin, tapi dia bahagia. Berbeda dengan orang-orang yang bisa jadi tampilan luarnya enak, tapi di dalam sebetulnya dia tidak bahagia. Karena bahagia itu letaknya di hati, ya, sekali lagi. Tidak ditentukan oleh banyaknya harta, tidak ditentukan oleh jabatan, tidak ditentukan oleh apapun. Tapi kebahagiaan itu adalah insyirahus sadr. Bisa jadi orang yang sederhana itu jauh lebih bahagia daripada orang yang mewah-mewahan misalnya. Makanya kita itu pernah dengar perkataan beberapa orang, atau ini menjadi lirik lagu, ya, bahwa kita ini bisa membeli kasur, bisa membeli ranjang, tapi kita tidak bisa membeli, atau gini, seseorang lah, ya, seseorang tuh bisa beli kasur tapi tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Bisa jadi kasurnya mahal tapi tidurnya tidak nyenyak karena mikir ini mikir itu. Seseorang bisa beli buku dengan uang, ya, tapi dia tidak bisa beli ilmu. Bukunya banyak, kalau tidak dibaca, tidak dipelajari, ya tidak mungkin dapat ilmu. Itu seperti keledai yang kamasalil himar yahmilu asfaro, ya, di dalam Al-Quran itu. Seperti himar, keledai yang membawa tumpukan buku, ya, nggak akan bermanfaat apa-apa, dia nggak pernah membaca. Itu percuma punya kitab raknya satu rumah penuh, tapi tidak pernah dipelajari, ya tidak akan dapat ilmu. Gitu. Rumah itu bisa dibeli, tapi tidak keluarga yang harmonis. Bisa jadi rumahnya mewah, tapi keluarganya berantakan. Gitu. Obat itu bisa dibeli, tapi tidak kesehatan. Bisa jadi orang itu obatnya lengkap, tapi sakit-sakitan terus. Kalau kesehatan bisa dibeli, ya pasti orang miskin lah yang sakit, dan orang kaya tidak akan pernah sakit. Tapi kan tidak. Justru orang-orang kaya yang banyak penyakitnya. Kenapa? Karena memang orang kaya itu hanya mampu membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Kemudian juga adalah
mungkin dengan uang orang bisa berfoya-foya, tapi tidak mesti bisa bahagia. Buktinya apa? Betapa banyak konglomerat itu yang bunuh diri. Pasti bukan karena kurang harta, tapi karena memang hidupnya yang begitu rumit. Ya. Ini menjawab tadi ya sebetulnya, kenapa ada orang-orang yang sombong tapi hidupnya enak. Itu bisa jadi enak hanya tampilan luarnya, tapi di dalamnya sebetulnya mereka sangat menderita karena kesombongannya itu. Kemudian ini ada sebuah kisah ya. Jadi maksudnya dikeluarkan dari rahmatnya Allah tadi adalah ditutup pintu hatinya, ditutup akalnya dalam melihat kebenaran. Karena sombong dulu, beda dengan kita terbuka dengan kebenaran, insya Allah akan dapat kebenaran itu. Tapi kalau sejak awal sudah menutup diri dan merasa bahwa sayalah yang paling benar misalnya, ya sudah, kalau memang sudah merasa seperti itu, kecil kemungkinannya mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Ini beliau mencontohkan di sini. Ada salah seorang profesor hukum. Ini kisah yang ada di halaman 34. Ada seorang profesor hukum di Universitas Damaskus. Sombongnya minta ampun. Sombong sekali orangnya. Bahkan dalam bermuamalah sehari-hari. Dia meremehkan semua orang. Kemudian sampai pernah suatu kali yang beliau pernah alami sendiri adalah pada saat ada salah seorang yang meninggal, ya. Kemudian pada saat takziah bersama, dia datang. Biasa kan orang takziah kan baca Quran. Setelah itu kemudian dia datang, tidak sampai 2 menit di situ dia kemudian bisik-bisik kepada orang-orang yang baca Quran itu, sudah bubar. Saya khawatir kalau Quran itu dibacakan terus, pikiran saya bisa berubah. Maksudnya dia takut menjadi orang baik gitu. Jadi itu karena saking memang betul-betul pintu hatinya itu sudah tertutup. Sampai dengar orang baca Quran saja tidak mau, khawatir nanti dia menjadi baik gitu. Orang yang sudah tertutup. Kalau di Indonesia kisah yang sangat populer itu kisahnya Van der Plas. Kalau teman-teman tahu Van der Plas, nanti coba play di googling. Ini banyak sekali materi soal Van der Plas ya. Van der Plas itu seorang orientalis, orang barat yang mempelajari Islam. Tapi tujuannya untuk kepentingan penjajahan, kolonialisme. Van der Plas itu dulu pernah jadi gubernur di Jawa Timur. Sampai kemudian menjadi konsultan politiknya Belanda. Dulu tinggalnya di Menteng di Jakarta. Ya, waktu di Jawa pernah jadi gubernur di Jawa Timur juga, ya, di Mojokerto waktu itu kalau tidak salah. Van der Plas orangnya pintar sekali, mampu berpidato bahasa Arab, hafal Quran dan seterusnya lah, kitab-kitab hafal. Lebih pintar dari kalian mungkin ya, mestinya. Nah, tapi orangnya belum masuk Islam. Itu meskipun sudah setinggi itu ilmunya tentang Islam. Karena dia mempelajari Islam cuma untuk melihat kelemahannya umat Islam itu. Maka pernah suatu kali Van der Plas ini datang kepada dialog dengan kiai. Ditanya oleh seorang kiai. Ketemu kemudian ditanya oleh seorang kiai. Kata kiai ini, Van der Plas, ilmu kamu itu sudah banyak sekali. Mungkin ilmu saya tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa Anda itu tidak mau beriman gitu, masuk Islam? Itu jawabannya ternyata mengejutkan. Dia malah mengutip ayat Quran. Duh, Kiai, bukankah Anda tahu bahwa di Al-Quran itu ada ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun alim. Kan di Al-Quran sudah dikatakan bahwa khatamallahu ala qulubihim. Allah itu sudah menutup hati mereka. Wa ala absarihim, pandangan mereka. Hatinya sudah tidak mampu mencerna kebenaran, matanya sudah tidak mampu melihat kebenaran, pendengarannya wa ala sam'ihim, pendengarannya sudah tidak mampu, telinganya tidak mampu mendengar kebenaran. Gitu. Jadi ya itu sebetulnya yang ada menimpa diri saya.
Jadi orientalis ini, si Van der Plas ini sadar bahwa dia beriman itu karena pintu hidayahnya memang sudah tertutup. Dan dia menyadari, dan dia ngerti, dan dia meyakini dia bahwa Al-Quran itu benar, tapi dia nggak mau beriman. Ya sadar ketika ditanya kenapa nggak beriman, dia malah pakai ayat Al-Quran. Loh kan di Al-Quran sudah ada, orang seperti saya ini nggak beriman, gitu, nggak mungkin beriman, karena sudah tertutup hatinya. Nah itu kondisi untuk orang-orang yang sombong ya, yang tidak mau membuka diri terhadap kebenaran. Oke, sekarang gini, wahasilatul qaul annal ma'asi bihaddidatiha la takunu sababan libti'adil aswi an rahmatillah. Intinya, kata beliau, bahwa maksiat saja itu tidak bisa sebetulnya, tidak semata-mata kemaksiatan itu akan menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah. Karena itu kalau kita pernah maksiat, udah jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah terbuka. Maksiat apapun yang pernah kita lakukan, jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Tapi bukan berarti menyepelekan ya. Udahlah Allah Maha Pengampun, sekarang saya maksiat saja. Nah, itu palsu berarti ubudiahnya. Penghambaannya itu palsu gitu. Kalau masih ada yang berpikir seperti itu. Nah, tapi gini intinya bahwa kemaksiatan itu tidak membuat seseorang itu jauh dari rahmatnya Allah. Nah, yang menjauhkan dari rahmatnya bahkan gitu, balma aktsar ma takunu sababan listi'ali niranil alami wan nadamati fi qalbihi. Bahkan kadang-kadang ya, maksiat itu, sebuah kemaksiatan itu kadang-kadang itu justru menyalakan api penyesalan dan api tekanan yang luar biasa di dalam hati seseorang, dan itu mendorong dengan sangat kuat kepada seseorang itu untuk bertaubat. Taubat yang betul-betul taubatan nasuha ya. Kadang-kadang kemaksiatan itu jadi maksiat itu tidak membuat seseorang jauh dari rahmatnya Allah. Bahkan kadang-kadang kemaksiatan itu membuat seseorang itu terbakar hatinya sehingga itu mendorong seseorang itu bertaubat itu. Dan yang benar-benar taubat ya tentu kisah yang sangat populer, kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab, dari seorang yang sangat memusuhi Nabi menjadi orang yang menjadi sahabat terdekatnya Nabi. Ya. Kemudian kisah-kisahnya para ulama lah banyak ya. Ada Malik bin Dinar, ada Fudail bin Iyad, dari seorang perampok besar, seorang perampok, seorang pembunuh, seorang pokoknya semua kemaksiatan mungkin pernah dilakukan, sampai menjadi seorang ahli ibadah yang sangat taat, menjadi sufi besar ya. Fudail bin Iyad. Kadang-kadang seperti itu. Makanya di dalam terus kemudian walakin alladzina yakunu sababan lihtijabil insan an rahmatillahi wasafhi istikbaruhu ala wamir. Tapi yang menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah itu adalah kesombongan sebetulnya. Wastihanatuhu bi syara'ihi, dan meremehkan syariatnya Allah. Wa tajahulihi lidzulli ubudiyati wa mamlukiyatihi lillahi azza wa jalla. Pura-pura tidak tahu bahwa dia itu adalah hamba dan kepemilikannya Allah. Itulah yang membuat seseorang itu jauh dari rahmatnya Allah. Kalau kemaksiatan saja tidak. Makanya ada kata mutiara di dalam kitab Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu di dalam kitab Hikam menulis bahwa rubba maksiatin aurasat zullan wastikbara khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbara. Kata Imam Ibnu Athaillah, kadang-kadang sebuah kemaksiatan yang membuat pelakunya merasa hina ya, merasa hina itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat seorang itu menjadi sombong gitu. Ya. Iblis itu kan taat, ahli ketaat, bahkan dalam sebuah riwayat sudah beribadah kepada Allah itu 20.000 tahun. Tapi karena ketaatannya ini membuat dia sombong, ya tidak bermanfaat. Ketaatannya ini membuat dia sombong, itu tidak berguna apa-apa. Ya. Sebaliknya, pelaku maksiat tertentu
yang karena penyesalannya yang luar biasa, ya, itu membuat amalnya dia, meskipun mungkin masih sangat sedikit, kan ada orang-orang tertentu yang bahkan mungkin baru masuk Islam atau baru taubat, ya, tapi karena dia merasa hina dengan kemaksiatannya itu, maka kemudian penyesalan atau perasaan hinanya itulah yang bermanfaat di hadapan Allah. Baik, mungkin itu pembahasan untuk malam hari ini, ya. Intinya bahwa kesimpulannya sebetulnya jadi gini, meskipun kita ini di dalam hidup pernah melakukan kesalahan-kesalahan karena kelemahan-kelemahan kita jangan sampai melakukannya karena kesombongan. Kalau terpaksa terlanjur melakukan kemaksiatan, ya segera disusuli dengan penyesalan dan taubat itu. Makanya saya ingat dulu, kalaupun terpaksa harus melakukan kemaksiatan, kita jangan sampai menganggap kemaksiatan itu suatu hal yang diperbolehkan gitu. Dulu saya ingat Kiai Maimun Zubair, guru saya itu dulu waktu pertama kali bikin grup drum band, musik drum band itu, ketika ditanya oleh orang, Kiai gimana kok bikin drum band gitu, beliau mengatakan saya tidak menghalalkan gitu. Saya tidak menghalalkan, tapi beliau melihat bahwa itu adalah kebutuhan. Ya. Karena pada saat itu di pemerintahan kota Rembang, ya, setiap 17 Agustus drum band-nya selalu dari sekolah Kristen pada saat itu. Maka kemudian beliau berpikir kenapa bukan sekolah Islam gitu. Maka kemudian beliau kemudian membentuk grup marching band itu. Tapi meskipun begitu, beliau tidak mengatakan bahwa itu boleh gitu. Seperti itu. Beliau sering mengatakan bahwa hidup itu kadang-kadang kita terbentur untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu lah ya. Ya misalnya seseorang tidak mungkin mengharamkan perbankan secara total. Tidak mungkin. Kenapa? Karena sekarang itu tidak ada transaksi yang tidak melalui perbankan. Sampai orang berangkat haji saja itu harus nabung di bank. Sekarang kalau banknya diharamkan, ya orang nggak bisa berangkat haji. Baik, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, tapi kalau tidak ada kita tutup. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.